ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita lanjutkan episode tentang salat. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa outputnya sangat hebat. Komunikasi kita dengan Sang Pencipta ini harapannya sangat besar. Mencegah pasya dan mungkar, bibit-bibit kesombongan menjadi habis sebagainya. Tapi bagaimana supaya output didapat? Kita katakan kemarin, kita perlu kepada proses yang benar. Dan kita sudah buka sedikit kemarin, ada dua sisi yang harus kita lakukan dalam proses supaya bisa menghasilkan output. Yang pertama adalah sisi penegakan adab lahir. Sisi penegakan adab lahir, yaitu penunaian secara sempurna terkait dengan tugas anggota badan. Jadi anggota badan kita pada saat sholat itu ada tugas-tugas khusus yang harus digerakkan, yang harus kita laksanakan, kita lakukan secara sempurna. Adab jawarih namanya, adab anggota tubuh. Kemudian ada adab batin, ya, ada adab batin. Kata kuncinya sebenarnya adalah khusyuk. Bagaimana menegakkan khusyuk? Memang ini pekerjaan paling sulit. Tapi di sini ada beberapa langkah untuk kita berusaha menghadirkan khusyuk itu. Paling tidak ada 6, ya. Paling tidak ada 6 langkah supaya khusyuk itu paling tidak kita dapatkan, meskipun tidak total, tapi paling tidak ada hal-hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Kehadiran hati bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta yang maha segalanya. Yang pertama, hudurul qalbi, sadar diri, hati kita hadirkan bahwa kita sedang menghadap Allah Sang Pencipta, pemilik langit dan bumi, raja segalanya. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk tafahum. Kita berusaha untuk tafahum. Tafahum adalah bagaimana kita berusaha untuk mengikuti hati kita, mengikuti bacaan yang dikeluarkan oleh lisan kita dan memahami apa makna dari gerakan yang kita lakukan. Itu namanya tafahum. Kita memahami gerakan itu apa maknanya, kita memahami bacaan itu apa yang kita sedang ucapkan. Yang ketiga, ada ta'zim, ya, ada ta'zim. Kita berusaha untuk melakukan ta'zim saat sholat. Ta'zim adalah rasa hormat kepada yang diajak berkomunikasi. Rasa hormat, keagungan, ya, itu muncul rasa hormat kepada yang diajak berkomunikasi. Nah, kita sedang ingin menghadap yang maha kuasa. Nah, ta'zim ini harus kita hadirkan betul. Kemudian muncul juga yang kita hadirkan di hati adalah haibah. Haibah, rasa takut kepada yang kita ajak berkomunikasi, tapi rasa takut itu bukan rasa takut karena kita merasa bersalah, tapi rasa takut karena rasa hormat. Muncul dari rasa ta'zim itu haibah, ya. Kewibawaan, ya, kehebatan itu membuat kita takut, muncul rasa cinta. Jadi rasa takut yang lahir dari rasa hormat dan rasa cinta, itu namanya haibah. Kemudian di sholat juga kehadiran hati perlu kita bantu dengan roja.
rasa harap mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap betul apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amal hati yang perlu kita hadirkan saat kita ingin membantu hati untuk khusyuk adalah haya, merasa selalu kurang sempurna dan selalu berbuat salah, tidak sempurna dalam melaksanakan perintah Allah ketika mendirikan sholat. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Nah, ini beberapa yang menjadikan kita insya Allah bisa membantu untuk khusyuk, memenuhi tugas batin kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud, duduk dan semua gerakan dengan bacaan-bacaan tersebut bisa melahirkan nanti output yang benar. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, kita akan mulai untuk berbicara tentang hudurul qalbi ini, kehadiran hati ya, pada saat setiap gerakan dan bacaan ya. Bagaimana saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita hadir dalam setiap gerakan dan bacaan kita. Nah, syarat-syarat umpamanya tentang hal-hal yang mendahului sholat, azan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian berdiri tegak lurus, niat. Nah, itu hal-hal yang mendahului sholat. Situ ada azan, kemudian bersuci, kemudian kita menutup aurat, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian berdiri tegak lurus dan memasang niat. Nah, hal-hal seperti ini kita pahami betul. Apa maknanya kita melaksanakan hal-hal seperti itu? Seruan azan umpamanya, ya, seruan azan. Kita dalam kajian yang singkat ini tidak masuk kepada praktis-praktisnya, seperti apa azan, apa makna-makna yang mendalam. Itu nanti insya Allah kalau ada umur yang panjang kita akan bahas di channel ini tentang bagaimana praktek-praktek komunikasi Islam secara praktisnya. Secara praktisnya sholat itu seperti apa, bentuk komunikasi kita, apa bacaan-bacaannya, apa makna-makna yang mendalamnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan di sesi lain insya Allah. Nah, seruan azan umpamanya kita hadirkan di dalam hati gambaran dahsyatnya seruan hari kiamat. Dan bersegeralah dengan lahir dan batin untuk segera memenuhi panggilan azan itu. Jadi seolah-olah ketika kita dipanggil oleh Allah dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera. Itu seolah-olah panggilan hari kiamat. Cepat kiamat mau datang, maka segera kalian jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, azan adalah ketentraman. Rasulullah bersabda, "Arihna ya Bilal." Jadi bikin rehat. Azan itu sudah mulai untuk masuk kepada standar untuk kita merehatkan diri kita, merehatkan hati kita. Dalam bahasa umum disebut dengan relaksasi itu. Masuk ke situ. Nah, kemudian bersuci. Nah, bersuci bukan sekedar kita membersihkan dengan wudhunya seperti apa, tapi di samping kita belajar bagaimana berwudhu yang benar dengan gerakan-gerakan telah ditentukan, apa yang harus dibasuh, tapi juga di hati kita, menghadirkan hati itu seperti apa? Sucikan hati dari maksiat di saat kita menyucikan bagian tertentu dari jasad kita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita renungkan, semua yang kita basuh pada saat kita berwudu itu sumber-sumber maksiat.
Oleh sebab itu jangan sekedar membasuh bagian-bagian itu, tapi kita berusaha bertekad untuk membersihkan maksiat dari sumber-sumber yang kita lakukan pada saat kita berwudu tersebut, bersuci. Dan menutup aurat juga tutuplah aib batin juga. Bukan sekedar tutup aurat ya dari bagian-bagian tubuh yang harus ditutup, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di situ juga kita berusaha untuk menutup aib kita dengan cara kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat, hadapkan seluruh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri tegak, cermin diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kepala merupakan lambang ketawaduan. Nah, ini contoh-contohnya. Dan niat bertekad memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat, menyempurnakan gerakan sholat tersebut, menghindari segala hal yang bisa membatalkannya. Niat itu sejak awal kita pasang untuk bertekad hanya menghadap Allah, tidak berpaling daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah ini semua gerakan-gerakan, bacaan-bacaan kita berkomunikasi dengan Allah ini sudah mulai. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir seperti ini, ya, ini gambaran tentang Allah Maha Besar. Kita nyatakan itu dengan lisan kita. Ucapkan takbir dengan lisan dan benarkan ucapan itu dengan hati. Jadi ini yang penting. Nah, kadang-kadang kita baca Allahu Akbar ternyata di luar masih lebih besar. Uang lebih besar, pekerjaan lebih besar. Kita menyatakan Allahu Akbar ternyata mulut yang berucap tapi hati tidak hadir. Ini yang kita maksudkan dengan hudurul qalbi itu. Dalam setiap gerakan kita, setiap bacaan kita, sesuaikan antara bacaan dengan kesungguhan hati untuk menyesuaikan dengan bacaan dan gerakan tersebut. Kemudian begitu juga dengan doa iftitah, ya. Saat kita mengatakan umpamanya baca inni wajah yang dihadapkan bukan sekedar wajah hati, muka kita, wajah kita, tapi wajah hati yang menghadap kepada Sang Pencipta. Ini juga, ya. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, hal-hal seperti ini yang perlu sekali untuk menjadi perhatian kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Apalagi setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Masya Allah, surah Al-Fatihah yang kita baca ini, mudah-mudahan nanti juga kita akan kaji secara khusus, secara mendalam. Insya Allah saya punya pelatihannya disebut dengan The 7 Islamic Daily Habit. Ada buku khusus yang membahas tentang masalah Al-Fatihah khusus tersendiri, kehebatan surah ini dan bagaimana komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan kita saat membaca surah Al-Fatihah ini. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan langsung hamidani abdi, hambaku memujiku. Seperti itu. Langsung komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala berlangsung saat kita membaca surah Al-Fatihah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kadang-kadang kondisi bacaan kita kalau kita merenungkan, ada orang yang lidahnya bergerak tapi hatinya lalai. Lidahnya qomat kamit, terus dia baca, tapi hati tidak menyesuaikan dengan gerakan lidah. Ada orang yang lidahnya bergerak, hatinya mengikuti lidah, sehingga dia dapat memahami dan mendengarkannya. Ini yang bagus sekali, ashabul yamin. Ini yang bagus sekali. Kemudian yang ketiga, ada orang yang hatinya terlebih dahulu menyerap nilai-nilai. Kemudian lidah melayani hati untuk menerjemahkannya. Insya Allah kalau ini juga luar biasa. Ya. Jadi dia sudah menyerap nilai-nilai terlebih dahulu sebelum lidah mengucapkannya. Kemudian lidah melayani hati untuk menerjemahkan apa yang kita ucapkan. Jadi di Al-Fatihah makna-makna komunikasi itu nanti sangat mendalam, ya. Allah Subhanahu wa taala
merintahkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Di situ terjadi komunikasi yang sangat intens antara kita dengan Sang Pencipta. Pencinta ilmu komunikasi Islam, selain bacaan, ada gerakan-gerakan, ada gerakan-gerakan yang kita lakukan seperti ruku, tadi berdiri, tanda kita sedang siap menghadap apa saja, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ruku kita tundukkan dan rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah mulai bibit kesombongan itu mulai kita bisa hancurkan. Kita sujud, kita ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini bantu keinginan kita untuk merendahkan diri itu dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, seperti itu bantuannya. Kita bantu posisi kita yang kita sedang ruku itu, bantu dengan bacaan Subhana Rabbiyal, Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Agung itu hanya Engkau ya Allah, aku ini gak ada apa-apanya ya Allah. Nah, seperti ini kita bantu. Itu namanya bagaimana gerakan itu dibantu dengan lisan untuk menghadirkan kekhusyuan dari hati. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam begitu juga dengan sujud. Sujud merupakan derajat ketundukan yang paling tinggi. Jadi sujud itu merupakan derajat ketundukan yang paling tinggi. Muka yang merupakan anggota badan paling mulia itu kita tempelkan ke tanah yang memiliki konotasi rendah. Kita kembali kepada penciptaan asal. Nah, seperti ini ya, kita ingin memaknai setiap gerakan kita. Begitu juga dengan tasyahud, ya, ada makna di tasyahud yang harus kita pahami. Ketika salam, ya, kita salam kepada para malaikat, kepada para hadirin, dan kita akhiri salat kita dengan menebarkan salam kepada sesama. Jadi kayak begini, ya, gerakan-gerakan salat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ini perlu ya kita pelajari sedalam-dalamnya, kita praktekkan, kita rasakan, nanti kita bisa juga meneliti apa dampak dari salat, outputnya seperti apa kepada masing-masing orang yang melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan ini salah satu di antara media yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. 5 kali untuk sholat wajib, kemudian sholat sunnahnya sangat banyak, ya. Sholat sunnahnya sangat banyak, paling tidak yang rawatibnya ada 10 rakaat, 2 kali sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, masih ditambah dengan sholat tahajud, ditambah dengan sholat duha, dan berbagai macam kesempatan disediakan oleh Allah. Variasinya sangat banyak. Sediakan, manfaatkan apa yang Allah sediakan ini untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian media yang paling canggih untuk kita berkomunikasi dengan Allah, untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan rehat, untuk mendapatkan bantuan dalam hidup dan sebagainya. Mari kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini dengan sabar dan dengan salat. Mudah-mudahan ini bagian daripada cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Porsi yang paling pertama dari manusia adalah menghubungkan dirinya dengan Allah, dan media yang paling penting diantaranya adalah melaksanakan ibadah salat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.